Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Pajoloibate, SEkom MA MBA. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada program studi ilmu komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan video terkait dengan pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu dan saya tekuni, yaitu Digital Advocacy and Activism. Mata kuliah ini berkode W40250024 yang diampu untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 14 pertemuan tatap muka, 1 UTS, dan 1 ujian akhir semester. Pada dasarnya, mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan praktik advokasi digital, serta peran aktivisme di era media siber. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana isu-isu sosial dan krisis komunikasi dikelola dan disuarakan melalui platform digital secara strategis, etis, dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di Prodi, yakni CPL 5 dan CPL 6. CPL 5 mencakup mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan komunikasi dalam organisasi atau masyarakat untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis, data, dan informasi yang relevan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan tersebut secara profesional. Sementara CPL 6 mencakup mahasiswa mampu menggunakan berbagai platform media komunikasi mutakhir, termasuk media sosial, perangkat lunak komunikasi, dalam memproduksi konten multimedia secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, mata kuliah ini juga mencakup beberapa CPMK, diantaranya CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep data digital advocacy, teori komunikasi, dan bentuk-bentuk aktivisme digital dalam berbagai konteks sosial. CPM kedua yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik media siber, isu strategis, dan mengevaluasi etika komunikasi dalam konteks advokasi dan aktivisme digital. CPM ketiga yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi penanganan krisis komunikasi dan mengidentifikasi peran framing dan disinformasi dalam praktik advokasi dan aktivisme digital. CPM keempat yaitu mahasiswa mampu merancang dan memproduksi konten kampanye advokasi dan aktivisme digital berbasis narasi dan strategi distribusi platform. Dan yang terakhir yaitu CPM kelima, yakni mahasiswa mampu mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mempresentasikan kampanye advokasi digital secara profesional. Mata kuliah ini diharapkan menghasilkan luaran, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan proposal, advokasi, dan aktivisme digital yang terpadu dan berkelanjutan. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah ini yang terangkum dalam DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery sendiri, saya akan memberikan ceramah interaktif berdasarkan materi yang telah ditetapkan pada RPS di awal perkuliahan. Materi yang diberikan akan didukung dengan beberapa media pembelajaran seperti video, tools AI, platform media sosial, dan juga platform kuis interaktif. Sementara itu, untuk bagian interaction, kelas ini akan mendorong partisipasi aktif mahasiswa untuk berdiskusi serta menyampaikan pendapat dan gagasan. Untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement, saya akan memberikan poin berupa token bagi mahasiswa yang aktif berpartisipasi dan akan diakumulasikan di akhir pertemuan kelas. Dan untuk assessment, ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama, formatif. Ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses belajar seperti feedback di setiap minggu, kuis singkat, dan juga tanya jawab dengan poin berupa token. Dan yang selanjutnya adalah sumatif, yakni untuk mengukur hasil belajar akhir, yakni melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ada 2 metode pembelajaran yang ditetapkan untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah collaborative learning, yakni dosen akan mendorong kolaborasi antar mahasiswa untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipahami secara mendalam oleh mahasiswa. Yang kedua adalah project-based learning, di mana mahasiswa akan didorong untuk menghasilkan karya atau proyek baru yang bermanfaat bagi masyarakat, yang dalam hal ini adalah proyek advokasi dan aktivisme digital. Tentunya, mata kuliah ini juga akan ditopang dengan berbagai referensi-referensi mutakhir yang diambil dari buku, artikel dari jurnal-jurnal bereputasi, dan juga modul perkuliahan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, diantaranya yaitu konsep mengenai komponen kampanye yang terintegrasi, lalu kemudian juga 8 komponen dari perencanaan kampanye advokasi dan aktivisme digital, serta membuat campaign brief. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang teman-teman sekalian di pertemuan ke-12 untuk kelas Digital Advocacy and Activism. Seperti biasa sebelum kelas dimulai mari kita berdoa dulu. Semoga harinya dilancarkan. Doa dipersilakan. Oke. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas begitu banyak hal berkaitan dengan digital advocacy and activism. Teman-teman setiap minggu sudah mengulang-ulang terus apa itu aktivisme digital, apa itu advokasi digital, bagaimana etika-etika saat melakukan aktivisme digital, apa saja isu-isu, narasi, framing dan sebagainya. Hari ini kita akan mencoba untuk mengelaborasi bagaimana kita bisa melakukan atau merancang sebuah kampanye digital activism yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi teman-teman, secara prinsip agenda pembelajaran kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita mengintegrasikan komponen-komponen itu dalam sebuah proposal kampanye aktivisme digital. Kemudian kita juga akan bahas mengenai analisis isu dan kemudian juga theory of change. Kita akan bahas mengenai pemetaan stakeholders dan juga prinsip SMART goals. Lalu pesan-pesan kunci dan kemudian juga timeline anggaran, serta yang terakhir kita akan mencoba untuk menganalisis dan merancang dokumen perencanaan aktivisme digital yang komprehensif. Teman-teman, dalam merancang kampanye aktivisme digital, yang hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis isu dan konteks. Ya, beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai beberapa isu-isu. Misalnya isu apa yang bisa kita angkat dalam aktivisme digital? Misalnya, isu tentang apa? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual, apalagi? Kekerasan pada anak. Oke, kekerasan pada anak dan perempuan. Isu apa lagi misalnya? Isu lingkungan. Isu lingkungan. Isu apa lagi? Isu sosial, politik, dan macam-macam. Isu itu tidak akan pernah bisa habis. Selama kita menjadi makhluk sosial, selama kita masih memiliki begitu banyak kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, selama keadilan-keadilan belum didapatkan, maka aktivisme itu pasti akan selalu relevan. Jadi yang pertama adalah menganalisis isu dan konteksnya. Yang kedua adalah memahami bahwa ada yang disebut sebagai theory of change. Theory of change ini tuh bilang kalau kita ngelakuin X, Y akan terjadi karena Z. Jadi kalau kita lakukan X, Y akan terjadi karena Z. Ini disebut sebagai hipotesis. Jika pemerintah memberikan perhatian dan pengawasan yang penuh terhadap aktivitas penyelenggaraan negara misalnya, maka korupsi mungkin akan bisa diminimalisir. Jika pemerintah memberikan perhatian dan pengawasan penuh bagi aktivitas industri, terutama mengenai limbah misalnya, maka akan terjadi peningkatan kualitas udara. Ini yang disebut sebagai theory of change. Yang ketiga, kita harus memetakan apa yang disebut sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan. Stakeholders adalah pihak-pihak yang terlibat dan terdampak atas sebuah isu yang sedang kita angkat. Mereka juga yang akan kita pastikan bisa menggerakkan aktivisme digital yang akan kita kerjakan. Yang keempat adalah
tujuan SMART. Teman-teman kayaknya untuk SMART ini udah sering banget dapatkan ya di beberapa kelas. Ada yang mau kasih gambaran mengenai SMART itu seperti apa? Oke, boleh, Rio. Oke, jadi SMART itu kepanjangan dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Dimana kalau spesifik itu mempunyai tujuan yang jelas, measurable itu kampanyenya dapat diukur, achievable itu realistis, dan relevan itu sesuai dengan isu yang diangkat dari kampanyenya, dan time bound itu memiliki jangka waktu atau ada batasan waktu. Yes, ada batasan waktu. 3 poin. Ya, secara sederhana SMART Goals itu dibentuk untuk memastikan bahwa tujuan itu bisa dilakukan secara spesifik hingga nantinya ada jangka waktu. Jadi kalau aktivisme yang kita lakukan itu harus dipastikan bahwa dia jelas, dia clear, nggak ada kerancuan, nggak ada ambiguitas, dan kapan kita bisa menyatakan bahwa aktivisme kita berhasil atau tidak. Lalu kita akan menyampaikan apa yang disebut sebagai segmentasi audiens dan pesan-pesan kuncinya seperti apa. Karena tidak semua aktivisme itu melibatkan semua orang kan? Semua pasti ada concernnya masing-masing. Misalnya mengenai kekerasan seksual misalnya. Siapa yang paling concern di isu itu? Perempuan. Siapa lagi? Aktivis-aktivis perlindungan perempuan. Siapa lagi? Pemerintah, betul. Korban, pelaku, dan macam-macam. Begitupun dengan isu-isu yang lain. Kemampuan kita dalam melakukan pemetaan yang efektif itu bisa menjadi dasar keberhasilan dari program aktivisme digital kita. Yang keenam adalah taktiknya yang terintegrasi. Ingat, ini adalah aktivisme digital yang dia akan berhasil kalau kita mengintegrasikan seluruh taktik-taktik itu menggunakan tools-tools yang tersedia, terutama di media sosial. Bagus. Media sosial itu menjadi ranah yang paling bagus untuk kita melakukan aktivisme karena banyak banget tools di dalamnya. Tools pergerakan, virality-nya, kemudian share dan macam-macam, bisa menghasilkan engagement, menghasilkan impression, menghasilkan exposure yang tinggi. Lalu timeline dan anggarannya. Pastikan bahwa ada timeline yang terencana dan anggaran yang menyesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki dan efek jangka panjang yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah rencana kontingensi. Kita akan bahas ini secara lebih spesifik ya. Jadi kalau analisis isu, kita akan bahas mengenai apa definisi masalah yang spesifiknya. Seperti tadi teman-teman bilang, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu limbah, isu plastik, isu korupsi, isu misalnya isu kriminalisasi, eksploitasi hewan dan macam-macam. Yang kedua, window of opportunity. Window of opportunity teman-teman adalah momen-momen kritisnya. Momen-momen kritis yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan aktivisme itu agar bisa ngeh semua orang. Misalnya kasus-kasus perempuan yang meninggal karena dianiaya oleh suaminya misalnya, ini adalah window of opportunity yang paling tepat untuk menggaungkan mengenai kesetaraan gender, mengenai hak-hak perempuan, mengenai pengawasan dan penanganan kasus-kasus kekerasan misalnya. Jadi nggak bisa sebetulnya aktivisme itu tuh datang dalam situasi-situasi yang baik-baik aja. Karena pasti harus ada trigger di dalamnya. Terus gimana peta kekuasaannya? Apakah kita dengan kekuasaan yang kita miliki hari ini bisa ngelakuin itu atau enggak? Di negara-negara yang menganut sistem otoriter misalnya akan sangat sulit karena segala sistem itu dikuasai oleh negara. Ruang kebebasan berpendapat itu sempit.
Sehingga memetakan kekuasaan itu juga penting. Akan gampang berhasil kalau seluruh pemangku-pemangku kepentingan yang punya kekuasaan penting itu berada di pihak kita. Tapi kalau enggak, ini akan sulit. Dan juga apa hambatan-hambatan historisnya? Banyak sekali hambatan-hambatan historis yang mengakibatkan sebuah gerakan tidak bisa berhasil. Kita juga harus pahami apa kendalanya di situ. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia misalnya banyak nggak selesai. Gara-gara apa? Iya, kalau nggak selesainya misalnya gara-gara apa? Gara-gara dinikahkan misalnya. Satu orang kemudian dilecehkan, tiba-tiba karena supaya tidak mau membesar, akhirnya didamaikan secara kekeluargaan. Padahal mereka bukan keluarga. Mereka dinikahkan, korban. Dinikahkan karena dasar bahwa dia mengalami kasus kekerasan seksual. Nah, hal-hal kayak gini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Berarti ada masalah struktural di dalamnya. Ada masalah di mana sistem adat, sistem kebudayaan tidak bisa menjamin bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Ada disebut sebagai theory of change. Jika kita melakukan X, kita percaya Y akan terjadi karena ada Z. Ini namanya teori sebab akibat. Kita percaya bahwa limbah akan diturunkan, limbah-limbah industri akan diturunkan jika kita melakukan mitigasi yang baik, jika kita melakukan penegakan hukum yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang nakal. Karena para pemangku-pemangku kepentingan, para perusahaan-perusahaan akan menjadi makin takut untuk melakukan pembuangan limbah yang serampangan misalnya. Itu disebut sebagai theory of change. Tadi ada namanya ada stakeholdersnya, ada tujuan smartnya. Tadi Rio sudah membahas bahwa dipastikan tujuan itu harus spesifik, apalagi measurable, achievable, attainable, relevant, dan time bound atau timely. Dia harus memenuhi kelima ini untuk memastikan bahwa aktivisme digital kita tidak dilakukan secara serampangan, harus strategik dan memenuhi prinsip-prinsip SMART goals yang tepat. Juga ya misalnya kalau kita mau bikin segmentasi audiens, tentukan tujuan akhir dari aktivisme digital adalah policy change, betul sih, perubahan kebijakan. Karena perubahan kebijakan, terutama bagi negara yang menganut prinsip-prinsip hukum misalnya, perubahan kebijakan adalah hal paling utama yang kita harapkan bisa terjadi. Meskipun kesadaran, awareness, partisipasi itu penting, tapi kebijakan itu kan menjadi payung hukum sehingga orang akan takut untuk melakukan satu tindakan. Jadi kita pastikan bahwa siapa pembuat kebijakannya dan mereka lah yang akan menjadi sasaran atau tujuan utama dari gerakan kita. Publik umumnya itu seperti apa? Dalam menentukan misalnya pesan-pesan kunci, nggak boleh disamain siapa yang akan menerima dan dengan bahasa apa mereka mendapatkan itu. Bahasa-bahasa teknis hukum itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang awam yang pekerjaan sehari-harinya adalah bertani misalnya. Disitulah tugas dari seorang aktivis digital untuk memastikan bahwa pesan kunci yang mereka sampaikan tidak seragam semuanya. Mereka menyesuaikan gaya bahasanya, mereka menyesuaikan narasi personalnya, mereka membuat contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan dari target pesan itu. Lalu medianya apa yang akan kita pakai? Ini akan ngomongin soal framingnya, media nasional atau media lokal, media sosial seperti apa. Semua punya karakteristiknya masing-masing kan? Anak Gen Z mungkin main TikTok, main Instagram Reels misalnya. Untuk orang-orang yang lebih tua dari itu mungkin masih menggunakan Facebook misalnya. Dan itu semua harus tidak boleh seragam. Pesan-pesannya pun harus berbeda. Lalu, taktik, timeline, dan contingency. Taktik ini tuh macam-macam tuh. Misalnya kalau teman-teman kalau ngeliat ada kampanye atau aktivisme digital, kalian tuh lihatnya dari mana?
Ya. Oke, menggunakan hashtag. Apa misalnya? Hashtag reformasi di korupsi, hashtag MeToo, hashtag apa lagi? Hashtag Indonesia gelap misalnya. Gitu ya. Tools-toolsnya macam-macam. Bagaimana membangun engagement komunitas. Ada yang bikin grupnya, ada yang bikin komunitas di Discord, ada bikin macam-macam. Kemudian timeline-nya ada namanya pre-launch, ada launch, ada sustaining. Pre-launch ini adalah semua hal yang harus kita siapin. Kita harus tahu, kita harus melakukan riset mengenai kasus itu seperti apa, bagaimana penanganannya selama ini, siapa-siapa saja korban yang terdampak. Terus apa lagi? Pemetaan stakeholders-nya. Siapa stakeholder yang mau kita tuju? Siapa stakeholder yang akan membuat aktivisme ini menjadi berhasil atau tidak? Dan bagaimana produksi kontennya? Siapa-siapa saja orang-orang yang punya kapabilitas untuk membuat konten itu? Siapa-siapa saja orang yang punya otoritas dan kapasitas untuk membahas isu itu? Di launchingnya ini kita sudah lempar ke semuanya. Kita pakai hashtagnya, kita pakai apa lagi? Bikin konten-kontennya, bikin tagar-tagarnya dan macam-macam. Lalu sustaining. Banyak aktivisme digital itu berhenti tiba-tiba. Kita nggak tahu kenapa. Kenapa? Karena dia tidak di sustain kan. Dia tidak dibuat berkelanjutan. Tiba-tiba orangnya hilang, kita nggak tahu ujungnya apa. Apakah ada kesadaran yang berubah? Apakah ada partisipasi yang makin aktif? Atau apakah ada perubahan kebijakan? Kadang hanya berhenti di level launch saja, eksekusi. Karena nggak ada yang memaintain. Dan kemudian yang paling penting adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu adalah ketika ketika rencana kontingensi itu adalah ketika situasi itu harus kita antisipasi. Ya, misalnya di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas mengenai kita bahas mengenai risiko-risiko dari seorang aktivis digital misalnya. Ada yang masih ingat apa saja risiko-risiko? Oke, boleh, Siva. Jadi bisa aja aktivisnya itu ketika dia sedang melakukan aktivismenya itu di-doxing kayak data pribadinya, lalu akhirnya terjadi serangan di situ, serangan entah itu secara digital kayak troll, kayak buzzer, terus bot-bot juga. Nah, atau serangan secara pribadi gitu, kayak menyerang dia secara individual. Lalu bisa juga dikriminalisasi tuh aktivisnya, kayak menggunakan hukum-hukum ITE gitu. Jadi penegakan hukum kepada aktivis. Yes, betul. 3 poin, Pak. Yap, betul. Bahwa pasti akan ada risiko bagi seorang aktivis digital, terutama jika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang punya otoritas lebih tinggi daripada kita. Bisa jadi data-data kita disebar, bisa jadi kita di-troll, bisa jadi kita diserang oleh buzzer dan macam-macam. Dan dalam hal itu kita harus punya rencana-rencana kontingensi. Gimana kita bisa memitigasi? Kita punya tim hukumnya nggak? Kita bisa mengantisipasi nggak bahwa kita nggak nyebar berita-berita bohong? Kita bisa tahan nggak bahwa jangan sampai nanti ada yang dikriminalisasi karena undang-undang ITE misalnya? Begitu teman-teman. Jadi pada intinya bikin kampanye aktivisme digital itu harus holistik, harus komprehensif. Karena kita mau tujuan akhirnya itu tercapai. Yang dalam hal ini adalah policy change. Level awal mungkin butuhnya kesadaran, yang kedua adalah partisipasi yang lebih tinggi, dan kemudian ada perubahan kebijakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, saya minta teman-teman untuk melakukan sebuah analisis sebelum kita merancang kampanye aktivisme kita. Kita perlu untuk membuat menganalisis sebuah campaign brief atau rencana kampanye yang dipublikasikan oleh sebuah LSM. Macam-macam tuh teman-teman. Ada mungkin yang fokus di isu politik, isu lingkungan, dan teman-teman silahkan cari. Ini akan menjadi tugas individu. Teman-teman cari, lalu kemudian kalian analisis apakah mereka mencakup 8 komponen penting yang ada di sebuah perencanaan aktivisme digital. Karena ini yang idealnya. Selama ini
banyak aktivisme dilakukan secara sporadis. Mereka dilaksanakan secara tidak strategik. Nah, di situ hasil temuan teman-teman akan bisa menggambarkan bahwa selama ini aktivisme digital itu tuh di bagian mana sih mereka kurang sehingga mereka nggak bisa sustain gitu. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Minggu depan akan dikumpul. Setelah ini kita akan melakukan brainstorming lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, jika sudah cukup, setelah ini teman-teman silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai hal ini. Boleh brainstorming, boleh mulai melakukan riset dan sebagainya. Terima kasih, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran untuk mata kuliah Digital Advocacy and Activism pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Video ini dibuat dan dipublikasikan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 2026. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.